Hai hai hai, halo jumpa lagi di Ngotot Ngobrol bareng Prof Gatot. Gak boleh ngotot, tapi obrolannya selalu berbobot. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol dan diskusi seru tentang tema pergi ikut kompetisi, pulang bawa medali, cerita duo chef muda Binus University. Program Binus Hotel Management di Binus Ed Bekasi terus menghadirkan para entrepreneur maupun para pengelola resto serta juga pastry yang sangat handal, terutama bagi para mahasiswa yang ingin mencoba kreativitasnya di bidang culinary. Di kesempatan kali ini kita kehadiran dua orang tamu mahasiswa muda, chef muda kita yang punya prestasi luar biasa, khususnya pada saat kompetisi ajang Sayel Interfood 2025 yang diselenggarakan oleh Krista Exhibition di GIA Expo Kemayoran bekerjasama dengan ACP atau Association of Culinary Professionals. Jadi dua tamu saya di kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Lavicia Signora, peraih medali emas di kategori lomba Kirkoman Sate Nusantara ya. Dan selanjutnya juga ada Veronica yang bersaing dalam kategori Sanremo Junior Pasta dengan with chicken dan memperoleh medali perak. Luar biasa sekali dan membanggakan. Oleh karena itu lanjut aja, kita langsung ngobrol tentang bagaimana persiapan mereka berlomba, pengalamannya saat berlomba, dan hikmah dibalik keseruan mereka berlomba tersebut. Yuk buruan kita simak Ngotot Ngobrol bareng Prof Gatot. Check this out. Mantap. Hai, halo. Di kesempatan kali ini saya kehadiran dua mahasiswi yang keren-keren sekali. Langsung saja kita mulai, perkenalkan dulu namanya, jurusan, serta asal lagi. Silakan. Perkenalkan, nama aku Lavicia Signora, aku biasa panggil Cia. Aku jurusan Bisnis Hotel Management semester 5. Iya. Binusian 2027. Binusian 2027. Iya. Untuk aku aslinya itu dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ya? Iya. Oh iya. Terima kasih Cia. Cia bersama rekannya juga bisa disebutkan namanya? Perkenalkan Prof. Nama saya Veronica Listiana, biasanya dipanggil Vero, dari jurusan Bisnis Hotel Management semester 5 angkatan B27. Asalnya dari Bekasi. Asal dari Bekasi. Kedua mahasiswa Bisnis Hotel Management kalian ya, dari satu angkatan ya. Betul. Kalau Bisnis Hotel Management ini berarti banyak belajarnya tentang psikologi ya? Bukan dong. Coba dijelasin dong belajarnya apa aja. Cia, Vero, ngapain sih Bisnis Hotel Management itu? Soalnya ada bisnis, ada hotel, ada manajemen. So, gimana belajarnya? Siapa duluan? Mau Vero apa Cia? Vero dulu. Bisnis Hotel Management sesuai namanya, kita belajar bisnis, belajar hotel. Jadi kita biasanya itu ada matkul selain belajar tentang hotel, tentang front office, tentang kitchen, tentang pastry dan housekeeping, tapi kita juga belajar menjadi entrepreneur. Jadi kita belajar gimana supaya kita punya bisnis makanan sendiri. Bisnis makanan sendiri, ya. Jadi punya banyak resto sendiri. Punya resto sendiri. Nah, singgung-singgung soal resto tadi, tadi belum disebutin tuh. Terus apa lagi selain hotel, selain bisnis? Berarti kan masak-masak, pastry dan seterusnya ya. Gimana Cia? Kita juga mempelajari masak, terus belajar tentang pastry dari nol banget, dasar. Terus habis itu kita belajar front office, housekeeping, terus udah sih Oh, belajar finance juga ya. Supaya barang yang dijual atau makanan tadi dijual menguntungkan ya. Betul. Kalau enggak jadi yayasan bukan bisnis ya. Nah, tadi ada menyinggung mengenai masakan tadi di kitchen dan seterusnya. Nah, kalian nih fresh ya, baru saja berlomba di ajang Sayel Interfood 2025. Betul. Bisa diceritakan nggak bagaimana persiapan kalian sebelum mengikuti lomba tadi? Kita belum bicara prestasinya, tapi persiapannya seperti apa dan apa namanya? Kenapa kepikiran buat ikut lomba dengan segala macam persiapan yang rumit tadi? Cia dulu. Oke, sebelumnya aku tuh sebenarnya nggak pede ikut lomba, Prof. Bener-bener yang kayak ragu, takut. Nanti kalau nggak menang gimana? Gak pede ya? Iya, nggak pede. Si dosen-dosen tuh selalu bilang kayak, udah
kalau misalnya kalian menang itu bonus, kalian maju buat lomba aja udah kayak wow banget kemenangan buat kita gitu. Untuk setelah itu kayak sulitnya banyak banget sih Prof, kayak kita jadi kayak pressure ya, karena kakak tingkat kita kan pulang dengan medali ya, kayak aduh takut gimana kalau misalnya nggak menang gitu. Tapi akhirnya berjalannya waktu kayak si dosen-dosen dukung, udah ayo nggak apa-apa, kamu butuh apa kita bantu, kamu butuh apa kita bantu. Kalau boleh tahu berapa kali latihannya dalam sehari? Aku latihan itu sekitar 10 kali, sebenarnya lebih. Cuman aku sampai ganti resep banyak. Bahkan ganti resep. Aku 3 kali ganti resep, Prof. Bener-bener yang kayak stres karena bingung. Iya, aku pertama kali ikut lomba. Ya. Pertama kali ya? Pertama kali ikut lomba kuliner, terus habis itu kayak aduh konsepnya gimana, harus gimana, terus aku harus bikin menu apa gitu. Tapi untungnya ada kakak tingkat yang benar-benar helpful banget, kayak bantuin Terus akhirnya aku ganti resep 3 kali, dan yang terakhir itu yang buat aku lomba itu yaitu sate merah Banjar. Itu kalau ceritanya Cia, kalau ceritanya Vero gimana? Mulai dari persiapan dan seterusnya. Persiapannya awalnya disclaimer, kita ini bukan anak kitchen. Bukan anak kitchen ya? Bukan anak kitchen. Iya, jadi gongnya kita bukan anak kitchen. Ya, gong banget. Kita itu sebenarnya dan dipaksa harus jadi anak kitchen. Betul, ya. Prof. Kita itu sebenarnya sukanya tuh di bagian service. Suka di bagian waiters. Tapi memang karena SAIL ini setiap tahunnya dan anak BHM tuh biasanya diminta sama dosen kayak, ayo siapa yang mau ikut gitu. Nah, kita cobalah berempat. Nah, akhirnya aku milih yang pasta fettuccine with chicken. Untuk pertamanya cari menu mau bikin apa, itu kita ada 2 minggu nyari dulu. Akhirnya aku mulai cari fettuccine with gulai, kayaknya enak gitu, unik kayaknya. Itu jadi fusion food ya jadinya. Akhirnya aku mulai belajar gimana sih cara bikin gulai pertama kali. Terus masak pasta yang bagus itu gimana, dari waktunya supaya dia al dente, itu juga aku belajar. Kemudian aku juga tanya-tanya sama siapa, mentor berarti kakak tingkat yang udah pernah ikut SAIL juga. Nyata ada juga yang ikut pasta sebelumnya, jadi aku belajar sama kakaknya. Wow. Nah, sekarang balik ke cerita tadi, bisa di spill lagi nggak resep-resepnya tadi yang si gulainya itu, dan gimana perpaduan antara fettuccine dengan gulai tadi dan membuat kamu, nah ini Vero, teman-teman semua dapat medali perak ya dari pasta yang dia bikin. Bisa ceritain nggak? Aku bikin fettuccine gulai with ayam pop. Jadi ada ayam pop Padang itu? Iya, ada ayam popnya sama sambal ayam popnya. Wow. Nah, itu struggle-nya karena si jurinya ini nggak bisa makan pedas. Nggak bisa makan pedas? Nggak bisa makan pedas, jadi banget tuh. Jadi gulainya itu aku harus bikin supaya nggak pedas itu gimana. Tapi tidak mengurangi penggunaan cabai. Tapi aku pakai cabai besar yang bijinya itu dibuang. Kamu harus buangin ya. Benar. Jadi sebelum latihan kita buangin cabainya satu-satu bijinya itu supaya dia nggak pedas. Kemudian aku bikin gulai itu supaya tidak pedas dan juga creamy, supaya nyambung di fettuccine-nya. Dan untuk ayam pop itu biasanya pucet ya. Betul, pucet banget. Kayak ayam sakit. Kayak ayam sakit. Dia sering dimarahin. Pucet dia. Pucet mukanya. Nah, supaya dia nggak pucat itu, supaya nanti pas disajin ke juri dia jadi colorful. Supaya nggak pucat, aku pensir, jadi supaya ada coklat-coklatnya. Kemudian sambelnya juga sambal tomat tapi nggak pedes. Nah, kalau Cia sendiri gimana ceritanya? Ini kan sate kategorinya dan berhasil mendapatkan medali emas tuh guys. Ya teman-teman semua, medali emas. Bisa diceritain nggak sate merah Banjarnya tadi gimana? Jadi sebenarnya sama sih struggle-nya, karena jadi jurinya itu nggak bisa makan pedas. Sebenarnya bukan sama. Iya sama. Karena bukan sebenarnya bukan nggak bisa makan pedas, karena kalau misalnya dominan ke pedas merusak taste-nya. Taste overall. Betul. Terus habis itu aku sama Vero bener-bener yang kayak setiap mau latihan kita harus
ngilangin biji cabenya. Itu sampai kita bilang ke Chef Budi kayak, Chef bisa nggak sih di pasar kita beli langsung hilang cabenya? Satu-satu gitu dikeluarin bijinya ya supaya nggak terlalu pedas. Iya, karena kita benar-benar kalau habis ngupas cabai tangannya panas Panas tangannya. banget. Iya. Terus habis itu kalau sate merah karena namanya juga sate merah, itu ini penggunaan cabenya tuh banyak banget, Prof. Benar-benar yang sebanyak itu ada kalau 20 cabai merah yang besar sama cabai keriting. Sedangkan cabai keriting kan nggak susah ya dibuang cabenya, dibuang bijinya. Ya dia juga kalau diluruskan juga susah, rebonding susah karena keriting kan. Itu juga susah. Terus habis itu ya udahlah yang akhirnya yang cabai keritingnya nggak aku buang bijinya, tapi yang di cabai gedenya itu aku kurangin. Tapi aku tambahin angkak. Tambahin angkak. Iya, angkak itu kayak dari beras merah gitu loh bubuknya. Bubuknya ya? Iya, bubuk powdernya gitu. Powdernya, Terus habisnya aku tambahin itu buat warnanya biar merah gitu. Biar vibrant warnanya gitu. Vibrant merah ya. Terus habis itu jadi di bumbunya itu, bumbu merahnya itu aku buat olesan sama buat sambelnya. Jadi pas habis dimasak itu aku bagi dua untuk si olesan sama untuk sambelnya. Terus habis itu fun fact-nya adalah di saat aku latihan itu tuh rasanya balance. Iya, enak gitu. Tapi pada saat hari lomba, wah ini jadi dapat feedback dari jurinya, sate kamu enak, cuman sedikit keasinan. Terus untuk sambelnya kamu pakai asem, jadi sedikit asem gitu. Tapi untuk platingan bagus. Terus cara kerja sama kebersihannya bagus gitu. Terus bagus juga kalau misalnya sate itu tekniknya emang dibasting. Dibasting tuh dioles bumbu ulang gitu. Itu karena buat caramelize si satenya ini gitu. Itu bagus. Dari situ mungkin poin tingginya di situ sih. Poin tinggi aja di situ ya. Karena tekniknya bener gitu. Nah, dari cerita yang seru tadi sama kalian lomba, ada nggak yang kemudian menjadi setelah ikut lomba kan ini pertama kali kalian ikut lomba dari bukan anak kitchen, apa yang kemudian menjadi lesson learned, apa yang menjadi hal positif bagi kalian untuk terus belajar ke depannya, terutama di bidang yang kalian geluti saat ini? Vero dulu. Ternyata walaupun kita bukan anak kitchen, kalau kita mau belajar dan coba latihan terus menerus, nyata kita bisa ikut lomba sampai dapat medali. Itu wah, puji Tuhan, luar biasa banget. Ternyata kita bisa hal yang awalnya kita nggak suka, awal yang nggak mau belajar karena menurut kita kitchen itu susah, panas. Terus kayak mungkin karena makanan, jadi itu production itu kayak takut lah nggak cocok di lidah orang. Tapi setelah kita latihan selama 2 bulan ya, sekitar 2 bulan kurang, ternyata kita bisa kok jadi anak kitchen. Dan berani mental ikut lomba. Nah, jadi menurut Vero, teman-teman semua para binusian, bahwa jangan batasi diri kalian, jangan pernah merasa bahwa kalian nggak bisa, nggak mampu. Just do it, try. Jadi teman-teman walaupun 2 bulan tentunya perlu kerja keras dan dedikasi tinggi, plus keyakinan juga dengan dorongan dari para mentor dan juga dosen, akhirnya semua bisa dilalui. Ya, itu lesson learn-nya dari Vero. Kalau Cia? Sebenarnya bisa kayak Vero, iya. Kalau aku sendiri emang dasarnya bukan anak kitchen, tapi aku setelah lomba aku belajar kayak ternyata lomba juga seru ya. Aku ketagihan lomba sih jujur. Gitu ya, setelah yang tadinya nih mau pertama kalinya, jadi semangat lagi ya untuk mencoba lagi. Seru sih lombanya, kayak ternyata nggak semenakutkan itu gitu. Seru-seru. Terus habis itu aku juga belajar ternyata keluar dari zona nyaman tuh enak ya, kita bisa explore gitu. Gitu sih, Prof. Nah, ini menarik dari Cia bahwa teman-teman semua para binusian jangan pernah merasa nyaman di titik tertentu, jalan coba untuk explore di luaran sana, dan ternyata ketika once kalian melakukannya, ternyata seru juga gitu ya. Menarik, dan bahkan sekarang jadi ketagihan lomba ya. Betul. Iya, menarik ya. Kita kayak pengen tahun depan ikut lagi, tapi karena kita magang. Udah waktunya magang kalian. Betul.
Jadi sudah saatnya sekarang perannya adalah jadi mentor nanti buat adik tingkatnya gitu ya. Betul, Atau betul. kan we'll never know nanti kalau ke Iya. depannya ada perlombaan-perlombaan lagi, Iya. challenge berikutnya kan, selalu open Tapi buat kita itu. rencana mau ikut yang FHI. Oh FHI. Iya, Heeh. FHI itu di atas sail, lebih profesional lagi, Oh, lebih susah lagi, lebih bahkan lebih susah. susah. Betul. Dari yang tadinya takut, dari yang tadinya nggak pede, bukan anak kitchen, sekarang coba yang makin susah ya. Kalau menurut saya sebagai pendidik, sebagai pengajar, saya melihat justru itu value yang menurut saya beyond the medal menurut saya. Lebih dari sekedar emas atau perak, tetapi pengalaman yang dirasakan, dan ketika teman-teman kemudian punya pikiran bahwa I wanna challenge higher competition atau the more difficult, menurut saya that's the mentality. Ya, jadi teman-teman nggak pernah membatasi di titik tertentu kan, gitu kan. Betul, Bahkan tadi yang betul. lebih profesional FHI, why Iya. not gitu kan. Oke. Nah, tapi kan kita nggak pernah tahu karena ini baru coba sekali dan kebetulan berhasil. Iya. Kalau misalnya gagal, kalau misalnya nanti, aduh ternyata chefnya yang tadi baik, balikin satenya, ngasih saran supaya jangan terlalu pedas, kalau nanti ternyata marah-marah, galak gitu kan, terus apaan nih gitu. Apa yang kira-kira kalian udah siap nggak sama yang kayak gitu kira-kira? Jujur kalau aku udah siap karena aku dulu waktu SMK aku udah pernah magang. Aku magang di housekeeping sama di FB service Iya, gitu. iya. Terus aku pada saat di FB service itu kan aku gabung sama anak kitchen. Yang benar-benar kalau misalnya di hotel back to back event banyak, Event belum banyak. kalau belum ala carte yang Iya. bludak gitu. Itu yang di kitchen itu yang benar-benar ribut, Iya, Prof, yang kayak iya. apapun kata-kata bisa Keluar semua gitu. Karena kan penuh tekanan kan, Iya, karena pertama keburu-buru. udah tekanan, panas, Panas, terus apa-apa harus cepet. Cepet, ya. Jadi semua apapun binatang apapun Iya. udah keluar Iya, gitu. cepet terampil, jangan sampai ada salah kan. Iya, betul. Dari situ aku udah mulai terbiasa akan hal itu gitu. Jadi kayak kedepannya kalau misalnya ada kejadian seperti itu, aku kayaknya nggak bakal kaget sih. Iya, iya, iya. Udah terbiasa juga gitu. Udah terbiasa, udah kebayang, jadi mental Betul. udah terbentuk ya. Betul. Kalau Vero gimana? Kalau aku pernah magang, cuman bukan di hotel karena dulu SMK aku usaha perjalanan wisata, Ya. jadi aku magangnya tuh di travel agent. Jadi Mhm. pernah namanya ngehandle tamu yang marah-marah kalau soal Complainers ya. iya. Jadi kayak udah biasa lah, dulu awal-awal masih nangis-nangis, cuman kalau sekarang ya udah nanti juga berlalu gitu. Iya, jadi sudah terbiasa. Dengan kegiatan, dengan pengalaman tadi, hopefully akan lebih terbiasa. Dan memang itu realitanya ya, berada di hospitality industry, kitanya mesti punya gaya yang bisa melayani gitu kan. Tapi orang yang datang ya, namanya mereka minta dilayani, pasti menganggap bahwa mereka yang paling utama gitu kan. Nah, kita mesti nyiapin mentalnya. Ya, Keren banget. betul. Tadi dicerita bahwa tahun depan akan magang, akan pengalaman ke industri, akan mencoba dunia di luar kelasnya. Nah, Pak Gatot mau tanya, kira-kira bayangan kalian melihat 3-5 tahun di masa yang akan datang, membayangkan dirinya bakal seperti apa? Siapa dulu? Siapa dulu? Oh, boleh. Vero? Aku nanti mau coba magang di hotel, dan mungkin setelah nanti 3 tahun sampai 5 tahun kayaknya aku mau coba kerja dulu di hotel. Kerja di hotel ya. Jadi sebagai waiters di restoran. Untuk mungkin hotelnya di mana belum tentu tahu, karena Tapi ada cita-cita nggak gitu? Misalnya Cita-cita. hotelnya di Madagaskar gitu misalnya. biar unik ya di Iya kan, di CV-nya kan gitu. Aku mau coba mungkin mau di Indonesia, kemudian nanti coba di luar negeri. Coba peruntungan di luar negeri ya. Saya bayangannya itu berkarir di bidang hospitality, khususnya perhotelan. Betul. Dan tadi ya punya tampil pengalaman ya di bidang itu. Menarik. Jadi kamu konsisten banget Vero ya. SMK-nya, kuliahnya, keinginan ke depannya keren ya gitu ya. Terima kasih, Prof. Walaupun nggak lupa juga mencoba hal-hal yang baru tadi, seperti antara lain bukan anak kitchen, coba masuk ke kitchen ya. Jangan-jangan nih malah sebenarnya biasanya kalau di rumah gak pernah lewat dapur nih. Coba pas waktu di kampus aja gitu ya, gak guyon ya. Kalau Cia gimana? Kalau aku bakal tetap kerja di hotel dulu. Mungkin ya sekitar
3 tahun 4 tahun aku tetap bakal di hotel karena aku masih butuh ekspor di hotel. Banyak departemen yang harus aku ekspor dari kitchen, terus HRD, FBS, itu masih banyak yang pengen aku tahu gitu. Apalagi supervisor, manager gimana gitu. Jadi masih perlu ekspor sih. Jadi memang ingin berada di hotel industri juga. Betul. Dan ada beberapa divisi lain yang mau dicobain ya. Betul. Oke. Menarik ya, jadi lagi-lagi konsisten ya dengan apa yang diinginkan, berada di industri yang konsisten dengan apa yang kalian pelajari sekarang. Seru ya. Nah berikutnya ada yang mau disampaikan lagi dari teman-teman misalnya? Aku lebih mau tanya ke Pak Gatot sih. Mau tanya ya, boleh gantian ya. Ya apa? Mau tanya apa Cia dan Vero? Kan kita dari kuliner ini ya, Prof. Jadi mau tanya, Prof Gatot suka masak gak sih? Atau suka makannya aja? Kalau di rumah Prof Gatot sukanya masak apa tuh kira-kira? Jarang ditanyain gini ya. Jadi pertanyaannya apakah saya suka masak? Saya suka masak. Saya suka masak dan sedikit bisa masak. Saya suka masak. Kebiasaan saya masak itu dulu waktu di rumah, itu ya memang dibiasakan lah. Jadi ya harus tahu dapur lah gitu ya. Asumsinya ibu saya bilang bahwa nanti kan kamu lulus SMA, kamu nanti ngekos dan seterusnya, enggak, ya harus tahu dapur gitu teorinya. Jadi ya saya bisa bantu-bantu ibu saya waktu itu. Jadi minimal bumbu-bumbu dapur dan pelengkap sayur mayur itu saya tahu lah gitu ya. Dan kemudian saya kuliah ngekos, nggak masak sih gitu. Tapi saya benar-benar masak ketika saya studi di Australia. Saya benar-benar masak. Kenapa? Karena kalau jajan lebih mahal. Betul. Jadi saya masak. Nah masak caranya gimana? Ya belanja. Jadi saya belanja mingguan, kemudian saya masak, taruh di kulkas. Nanti ketika saya mau kuliah atau hari-hari itu tinggal saya angetin, saya panasin. Salah satu menu favoritnya ya tadi bikin spaghetti, pasta-pastaan gitu saya bikin. Karena kan cepat ya, gampang. Dan karena tadi cerita sambal dan seterusnya, saya suka sambal ya. Jadi akhirnya biasanya ngungkep ayam. Jadi ayam tinggal saya goreng, terus saya bikin sambalnya. Terus kadang saya bikin penyetan dan seterusnya. Kalau lagi punya waktu, saya ngundang teman-teman gitu buat makan penyetan saya. Gitu. Ayam penyetannya dulu. Karena kan ayam waktu di Australia ayam itu sangat murah ya. Ayam, daging sangat murah. Nah, tapi kan saya juga suka tempe. Nah, tapi tempe itu lebih mahal dari ayam. Wah. Jadi kebalik. Jadi akhirnya saya jarang makan tempe. Lebih baik makan ayam. Jadi ayam gitu terus di butcher terus kita saya masak gitu. Nah itu waktu di Australia. Pulang ke Indonesia ya saya masih suka masak gitu kan. Terutama biasanya di akhir pekan atau weekend. Entertaining pasukan di rumah gitu kan. Sehingga saya ingin mereka punya kenangan bahwa ayahnya tuh ada hal rutin yang dilakukan yang mereka rindukan itu sih, supaya punya kenangan. Apa yang saya lakukan, saya spesialisasinya sekarang gitu ya. Kalau dulu kan ayam penyet, spesialisasi sekarang adalah bikin Indomie rebus gitu ya dengan berbagai macam menu. Ya, jadi kalau misalnya biasanya mereka sukanya favoritnya mie Korea. Jadi saya bikin mie Korea gitu ya. Biasanya weekend karena anak saya suka nonton F1, jadi biasanya ritualnya sebelum race F1 tuh saya bikinin mereka gitu. Iya, jadi saya suka masak. Gitu. Ya intinya nggak alergi lah sama dapur ya gitu. Jadi kadang kalau ngeliatin kalian di dapur gitu juga, wah seru juga nih ya masak. Dan nggak tahu ya kalau apa yang kalian rasain. Kalau saya misalnya ketika masak gitu ya, 20-30 menit, 45 menit itu kayak kita fokus di situ dan semuanya ngelupain semuanya lah gitu ya, dan itu seru. Dan kadang waktu saya kuliah itu ya jadi kayak pelarian setelah kalau stres belajar, kuliah atau banyak tugas, justru masak itu kayak tempat ngilangin stres, kurang lebih gitu. Suka masak, suka juga makan. Nah, jadi ketika tadi cerita mengenai ayam pop, saya berpikir, kayak seru nih makan ayam pop. Saya suka banget sama masakan Padang. Suka banget sama masakan Padang. Makanya tadi ngeritain ayam pop dan seterusnya saya suka banget. Nah, gitu. Jujur kita di BHM juga berat badan naik ya. Oh iya kan?
Ya kan, berat badan naik. Betul, Iya. Ngemil kan, Ngemil. iya. Jadi itu yang membuat kalian kemudian jadi suka ngemil ya. Betul. Baik, aduh seru banget ceritanya. Tapi sebelum kita akhiri obrolan kita, kita mau main sedikit game namanya finish the sentence, atau kita akhiri kata kalimatnya ya dari yang kata-kata dari Pak Gatot sampaikan. Masing-masing nanti bisa dijawab ya. Ini quick fire, jadi jangan sampai mikir, langsung aja jawab gitu ya. Tenang, gak dinilai kok gitu ya. Sekarang kita mulai dari Cia dulu. Bagi kamu, memasak adalah Masak adalah inovasi. inovasi. Bagi Vero, memasak adalah Masak adalah suatu kreativitas. kreativitas ya. Oke, jadi nggak cuma buat supaya kenyang ya. Inovasi dan kreativitas. Memang anak kitchen memang beda ya. Sekarang anak kitchen ya. Oke, selanjutnya mulai dari Vero dulu. Kompetisi membuat saya atau membuat kamu menyadari bahwa Bahwa saya ternyata bisa keluar dari zona nyaman. bisa keluar dari zona nyaman. Oke. Kalau Cia, kompetisi membuat kamu menyadari bahwa Ternyata kompetisi tidak menyeramkan itu. tidak seseramkan Iya, itu betul. ya. Oke, keren. Nah, balik lagi ke Cia sekarang. Chef idola kamu adalah Chef Juna. Chef Juna. Karena dia tegas. Tegas. Betul. Iya, oke. Vero, chef idola kamu adalah Chef Renata. Chef Renata karena dia juga tegas tapi juga tetap baik hati. oh, tegas dan baik hati ya, penting tuh ya. Makasih. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Yeay. Seru ya. Yang kurang dari obrolan ini adalah sate dan pastanya. Tapi nggak apa-apa, ditampilin aja gambarnya ya. Ya, oke. Seru banget ngobrolnya. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan obrolannya di dapur BHM sambil nanti berarti nyobain pasta, nyobain sate, dan kalian nanti mungkin bisa nyobain ayam penyet bikinan saya. Boleh banget, Prof. Ya, makasih sudah hadir di Ngotot, ngobrol bareng Prof Gatot. Sukses terus untuk karir kalian, terutama rencana magang, rencana lombanya, dan terus berinovasi dan juga berpikir kreatif untuk menyajikan makanan terbaik bagi para penikmat kuliner di seluruh Indonesia. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih.